Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yul Masri, NIM 2508742011046 dari Prodi Hukum kelas Nagari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, dan sehingga saya bisa melakukan ujian akhir semester pada mata kuliah kearsian. Baiklah, saya lanjut kepada materi UAS saya yang berjudul Pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Muhammad Natsir adalah seorang tokoh penting dalam sejarah yang dikenal sebagai negarawan, ulama, intelektual, dan pemimpin politik. Beliau lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Alan Panjang, Sumatera Barat. Beliau dikenal sebagai seseorang yang sangat peduli dengan pendidikan dan kebudayaan Islam. Dia mendirikan Persatuan Islam atau Persis dan menjadi salah seorang pendiri dan tokoh utama Partai Masyumi yang merupakan partai Islam yang berperan besar dalam perpolitikan pada awal kemerdekaan. Di dalam negeri, beliau pernah menjabat sebagai Perdana Menteri kelima pada tahun 1950 sampai tahun 1951. Sedangkan di kancah internasional, beliau pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Dunia dan Ketua Dewan Masjid seluruh dunia. Muhammad Natsir aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menjadi salah satu tokoh yang menandatangani Piagam Jakarta. Natsir adalah seorang tokoh yang kompleks dan memiliki banyak kontribusi bagi bangsa Indonesia. Sementara pemikiran Muhammad Natsir menekankan integrasi Islam dengan negara dan kehidupan publik, memandang negara sebagai alat untuk menegakkan syariah secara adil, serta mengusung dakwah yang modern dan rasional dan transformatif, membangun umat yang berkarakter seimbang, rohani, jasmani, dan mandiri, yang sangat relevan dengan kebutuhan bangsa kini akan kepemimpinan beretika, pendidikan berkualitas, dan keharmonisan sosial keagamaan di tengah pluralitas dan tantangan modernitas, dengan Pancasila sebagai landasan bersama yang tidak bertentangan dengan Islam. Pemikiran Muhammad Natsir tentang bangsa dan umat memang sangat mendalam dan masih relevan sampai saat ini. Secara sederhana, Natsir memiliki bangsa dan umat sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan, terutama dalam konteks Indonesia. Baginya, memajukan umat Islam berarti juga memajukan bangsa Indonesia. Beberapa relevansi pemikiran dan keteladanan Muhammad Natsir diantaranya: 1. Pentingnya persatuan bangsa. Muhammad Natsir dikenal sebagai tokoh di balik mosi integral yang sangat bersejarah. Gagasan ini brilian berhasil menyatukan kembali Indonesia dari bentuk negara serikat atau RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, seperti yang kita kenal sekarang, menunjukkan betapa besar komitmennya pada persatuan bangsa. Pemikiran Muhammad Natsir ini sangat relevan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. Semangat inklusivitas yang ditunjukkan pada menjadi teladan dalam menghadapi polarisasi politik, konflik sosial, dan tantangan disintegrasi bangsa. Yang kedua, integritas dan moralitas dalam kepemimpinan. Muhammad Natsir adalah sosok pemimpin yang dikenal jujur, sederhana, dan penuh integritas. Dia menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Di tengah krisis kepercayaan terhadap pemimpin di masa kini akibat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, teladan normal dan integritas
Muhammad Natsir dapat menjadi inspirasi bagi para pemimpin dan masyarakat. Yang ketiga, pemikirannya terhadap hubungan agama dan negara. Ia menolak keras ide sekularisme yang memisahkan total urusan agama dan negara. Menurutnya, nilai-nilai luhur agama dalam hal ini dalam Islam justru harus menjadi fondasi moral dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, ia memperjuangkan lewat cara-cara demokratif dan konstitusional. Dalam era modern yang menghadapi ekstremisme dan intoleransi, pemikiran Muhammad Natsir tentang harmoni antara agama dan negara sangat relevan untuk mendorong kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, pendidikan sebagai garda terdepan. Muhammad Natsir sangat peduli pada pendidikan. Beliau menggagaskan konsep pendidikan yang menginteraksikan ilmu agama dan ilmu umum. Tujuannya adalah untuk melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan iman yang kuat. Bagi Muhammad Natsir, membangun negara bukan sekedar membangun gedung atau jalan tol. Ia pernah berkata yang dinamakan negara jika ada manusia. Artinya membangun yang paling utama adalah membangun manusia, karakter, dan akhlak. Di masa sekarang, pandangan ini sangat penting untuk memperkuat sistem pendidikan nasional yang menanamkan nilai-nilai moral, sekaligus mendorong inovasi dan kemajuan teknologi. Penekanannya terhadap pembangunan karakter menjadi sangat penting di tengah tantangan materialisme dan individualisme yang semakin kuat. Yang kelima, ekonomi yang berkeadilan. Muhammad Natsir mendukung konsep ekonomi yang berbasis keadilan sosial, sejarah dengan sila kelima Pancasila. Ia menolak kapitalis yang eksploitatif dan komunis yang menghilangkan hak dan individu. Dalam situasi saat ini, di mana kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan, gagasan Muhammad Natsir tentang ekonomis berbasis keadilan relevan untuk menciptakan sistem inklusif dan memperdayakan masyarakat. Yang keenam, semangat dakwah dan kepedulian sosial. Beliau adalah seorang dai yang aktif, namun dakwahnya dilakukan dengan cara yang sangat santun, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Ia sangat peduli pada kondisi sosial masyarakat. Keteladanan ini sangat relevan untuk mendorong dakwah yang tidak hanya menyentuh aspek spiritual, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Pemikiran-pemikiran Muhammad Natsir ini dapat menjadi inspirasi untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat sekarang ini. Mungkin sampai di sini materi yang saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.